Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus. Hadirin yang saya cintai, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita merenungi tentang sebuah tema yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, yaitu kata ikhlas. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab yang berarti memurnikan sesuatu. Dalam Al-Quran, ikhlas sering kali dikaitkan dengan dua hal, yaitu ibadah dan juga amal saleh. Beribadah dengan ikhlas artinya memurnikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai penghambaan kepadanya, baik makhluk hidup dan juga benda. Dari pemaknaan ini, ikhlas dalam beribadah hampir sama dengan tauhid sebagai lawan dari kata syirik. Sikap ikhlas mempunyai kaitan erat dengan niat, karena adanya sifat ikhlas tergantung pada niatnya. Ketika dalam ibadah, seseorang berniat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul sifat ikhlas di dalam hatinya. Sebaliknya, ketika ada campuran di dalam niatnya, seperti agar dipuji, mendapat imbalan, dan lain-lainnya, maka tidak akan muncul sifat ikhlas di dalam hatinya. Disebut niat yang tidak diikuti oleh sifat keikhlasan. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap perbuatan dengan niat dan setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya demi Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya demi dunia yang dikerjakannya dan perempuan yang dinikahinya, maka hijrahnya pada yang dimaksud. Hadis Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Imam
Al-Ghazali. Ada kitab dia Ulumuddin bahwa niat diibaratkan sifat yang berada di tengah-tengah atau kehendak. Maka penggerak pertama atau pendorong adalah sesuatu yang dicari, sedangkan yang mendorong adalah tujuan yang diniatkan, kemudian menjadikan bangkit, yaitu niat yang dilaksanakan, dan bangkitnya kemampuan untuk menggerakkan anggota badan disebut amal. Akan tetapi terbangkitnya untuk amal terkadang memerlukan satu atau dua pendorong. Maksud dari penjelasan ini adalah bahwa niat merupakan pendorong untuk melakukan amal. Di dalam niat sendiri memiliki 3 rangkaian, yaitu adanya penggerak pertama atau pendorong, yaitu sesuatu yang dicari, yang mendorong adalah tujuan yang diniatkan, dan melakukan apa yang diniatkan. Dalam ilmu tasawuf, ikhlas merupakan salah satu dari ahwal merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah setelah melakukan atau melaksanakan mahkamah, sehingga ikhlas merupakan anugerah dari Allah yang tidak dapat direkayasa oleh manusia. Secara etimologi, ikhlas yaitu kemurnian yang tidak dicampuri hal yang menjadi tujuan. Dalam ajaran sufi, keikhlasan adalah sesuatu yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari segi niat maupun tindakan, ikhlas juga disebut ma'un khalis, yang artinya air putih jernih, tidak tercampur dengan apa-apa. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa ikhlas merupakan perbuatan dengan niat jernih hanya karena Allah, sehingga tidak tercampur dengan niat lain seperti mendapat pujian, bahkan imbalan. Dari beberapa pengertian ikhlas di atas dapat disimpulkan bahwa ikhlas merupakan suatu hal yang bersifat batiniah, yang mempunyai kemurnian dan kesucian niat, yaitu bersih dan terbebas dari tujuan selain Allah, sehingga terdapat ketulusan niat dalam melaksanakan suatu pekerjaan, yaitu ketulusan dalam mengabdi kepada Allah dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa seseorang. Beramal saleh dengan ikhlas artinya memurnikan aktivitas kita
semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji orang lain, dan bukan untuk meraih kepentingan pribadi. Orang yang ikhlas memiliki kedudukan yang istimewa dalam agama Islam. Semua manusia akan menjadi sasaran tipu daya setan kecuali orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu tidak akan terpengaruh baik oleh pujian maupun hinaan di saat melakukan kebaikan. Dalam prakteknya, kata ikhlas juga digunakan sebagai sinonim dari ridho atau rela. Ketika ada yang berkata, ikhlaskan saja kepergiannya, itu artinya relakan apa yang sudah terjadi. Pasrahkan kepada Allah. Ikhlas dalam pengertian ini merupakan kunci utama kebahagiaan. Kita sepakat bahwa kita semua menginginkan hidup bahagia, namun seringkali kebahagiaan itu tidak kunjung datang, meskipun banyak hal sudah kita dapatkan. Faktor paling utama biasanya adalah tidak ada sifatnya ridho atau ikhlas terhadap apa yang terjadi. Kita harus sadar bahwa dalam hidup ini ada yang kita dapatkan sekaligus ada yang kita lepaskan. Sungguh indah Allah melatih kita untuk ikhlas saat terjadi musibah dan hal-hal yang tidak diinginkan. Allah memerintahkan kita untuk berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ini jika benar-benar direnungkan, tidak ada musibah yang akan membuat kita meratap. Dengan kalimat itu, kita sadar bahwa kita tidak punya apa-apa. Semua milik Allah. Harta, anak, suami, istri, dan semua yang kita cintai hakikatnya bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua itu diambil kembali oleh pemiliknya, untuk apa kita sedih berlebihan? Sayangnya, ucapan itu seringkali hanya sampai di lisan dan tidak diresapi oleh hati dan juga pikiran. Saat kehilangan, segera sadari bahwa itu bukan milik kita. Insya Allah
kita ikhlas, dengan ikhlas semuanya akan berbuah indah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan juga dosa. Demikian kiranya, dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.